Cara ini ya dia. Apa tuh? Tribute to Bob James. Iya, kayak ngerti ya. Vincent Ricardo ngerti nggak tuh Bob James ya? Apa yang nggak dimengerti ya Bob James? Dia pengetahuannya berhenti ketika Harvey Maliholo menang festival sama Bob Tutupoli. Tapi kayaknya nih kameranya keren-keren ya dia, nggak kayak kamera di kantor kita ya. Betul. Ya kalau diserahkan kepada ahlinya, minimal kameranya keren. Keren. Ya. Eksekusinya belum tentu. Tapi gue yakin videonya lebih bagus daripada yang dikerjakan oleh teman-teman Total Politik. Ya. Yakin gue. Ya. Tapi lebih banyak penontonnya belum tentu. Iya. Bagus. Jadi memang gitu kan, Indonesia kan selalu gitu kan, sesuatu yang bagus belum tentu relate dengan quantity. Orang banyak politisi sekarang berebut paling pintar. Padahal percuma lu pintar kalau kalah kan? Betul. Iya, karena rumusnya ya menang. Menang. Kalau lu kalah percuma. Gitu. Ada gua ketemu politisi ya satu ya, ini relate banget ya buat kehidupan, apakah bermoral atau enggak itu kita serahkan kepada Anda. Bilangnya gini, lebih baik kita lebih baik kita menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Ya, terhormat kalau kalah ya tetap kalah. Betul. Iya kan? Secanggih apapun kalau penontonnya dikit ya dikit gitu. Tapi enggak, pasti demokrasi ukurannya banyak-banyak kan. Betul. Bukan bagus-bagusan. Nah, itulah gunanya kita hari ini launching Gerakan Indonesia, apa nih? Gerakan Indonesia Berani. Lu aja nama acaranya lu lupa. Karena gue takut menyebut singkatannya. Kalau Gerakan Indonesia Berani, berarti GI Berani. Nah, gitu ya, singkatannya gitu. Ya, singkatannya gitu ya. Misalnya kalau ya kan Polri, misalnya Kepolisian Republik Indonesia, singkatan Polri. Betul. Tentara Nasional Indonesia singkatannya TNI. Ya. Gerakan Indonesia Berani. GI Berani. Besok-besok lagunya tolong lagu ini dibawain ya. Iya. The Police ya. Nama vokalisnya Listio Sigit. Bukan Sting ya? Bukan. Tito Karnavian. Jadi jurnal vokalnya Siapa? Sambo. Astagfirullah. Udah, kita cukup. Kemarin kan kita udah sepakat, bukan itu. Tapi kan additional player itu biasanya silih berganti. Betul. Seringnya lebih banyak diganti. Betul. Yang bertahan itu yang kayak kasih Indomaret ya, turnover gak tinggi. Betul. Oke, tadi satu apa lagi? Lu bukan dari tadi ngasih clue, gimana sih? Udah ngomong panjang. Aduh kan malu Gua udah ngejelasin Bob James gua. Ngerti nggak Bob James lu? Bro, ini Frank Sinatra udah tersenyum di alam bangka sana. Bisa cemberut lagi dia kalau ada lagu satu, tapi gak apa-apa. Kita akan tersenyum, kita akan menghadapi Indonesia yang lebih berani ke depan. Belum tentu lebih maju atau lebih bagus, tapi lebih berani aja. Beda kan? Kelasnya presenter TV emang beda kan? Dan ini cuma acara kayak gini bos, gak dibayar gua. Bayar itu. Coba lu bacain ini pakai suara presenter dulu gitu Pak. Kita hari ini akan launching Gerakan Indonesia Berani yang disingkat menjadi GI Berani. Aduh, Gak kan? salah undang lu saya. GI Berani. Coba kalau itu aja sebenarnya, benar kan? Ya mungkin Gibrani ya. Apalagi Gibran nggak mungkin. Nggak mungkin, itu pasti mungkin. Enggak lah, orang berani kan? Bukan kalau Gerakan Indonesia Berani, baru Gibran. Nah, kalau Gerakan Indonesia Berani, bukan Gibrani. Jadi pasti bukan Gibran. Dibacanya Gibrani apa Gibrani? Ayo udah lanjut aja. Satu lagi dari sana. Kita bintang ke channel. Menambah Indonesia Raya apa sekali? Oke. Malah ada alasan untuk kita berdua ini terkenal deh. Namanya Budi sama Ari. Untung ada Menkominfo. Kalau nggak ada dia katro kita ini. Iya benar. Apa harapannya? Minimal ya. Udah, skincare. Silakan. Aku 20. Cuma kagak.
Dia baru kenal gaku kamu. Gaku kamu. Ala anak Hermansyah. Aku nggak suka loh ya. Ganti, kamu nih aku udah kasih tahu kamu Yanti. Oke, terima kasih teman-teman ya, kita sudahi acara hari ini. Terima kasih, selamat sore, kita mulai aja ya. Selamat datang di launching Gerakan Indonesia Berani ya. Anak-anak muda menjadi bagian dari Indonesia yang lebih berani ke depannya. Tepuk tangan ya. Kenapa harus lebih berani? Ya karena berani. Yang penting berani dulu, Berani adalah 60% syarat maju. Karena kalau nggak berani tampil, nggak berani bersuara, nggak berani melakukan hal terbaik, hanya membebek senior, hanya melihat apa yang sudah terjadi, itu kita nggak akan menjadi negara maju. Terus berani bedanya sama nekat apa? Itu Korea. Kalau di Jawa Tengah tuh coba Korea gimana? Coba gimana menurut Gus Romli soal Bambang Pacul? Oke, ini ya, Ibu CEO sekaligus seksi konsumsi dari Gerakan Indonesia Berani. Dia jualan sate ya. Dia yang beli dagingnya, dia potong sendiri, dia tusuk, dia jual. Iya, dia ikut transaksi. Iya, kalau nggak laku dia makan sendiri. Iya. Itulah orang yang akan kita panggil hari ini. Jadi hari ini ada datang untuk mendengarkan dia saja. Karena ini adalah manunggali. Ini seperti Kim Jong Un di Korea. Dan ini adalah manifesto politiknya. Manifesto. Seperti halnya Bung Karno. Iya. Kemarin aku baru kembali dari luar negeri. Lalu Gandhi bertanya, What is your nationality? lalu aku jawab, my nationality is humanity. Nama Indonesia begitu tinggi, Pak mercusuar terutama di kalangan yang emergent forces. Karena apa? Karena menawarkan konsepsi. Ayo PDI tanggap saya. Betul bicara Anda. Oke, langsung saja itu tadi Soekarno yang masuk ke dalam jiwa-jiwa pandang lo ini ya. Karena Soekarno masuk ke jiwa pandang. Rompinya kedodoran. Oke, langsung saja orang yang paling dress up di antara kita semua. Karena ini cuma dia yang menganggap acara ini seperti itu ya. Karena dress yang paling bagus. Langsung saja kita akan undang the one and only, the irreplaceable Vincent Ricardo. Sudah datang di acara launching Gerakan Indonesia Berani, dan di kesempatan kali ini saya mau memberikan suatu pengakuan, sebuah confession gitu, tentang apa yang saya rasakan beberapa waktu belakangan, terutama tentang bagaimana kebijakan-kebijakan publik dirumuskan selama 1-2 tahun terakhir, dan sayangnya kebijakan publik yang cukup mengecewakan itu membuat saya ngerasa kecewa karena muncul dari generasi-generasi yang lebih tua, dari orang-orang tua. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa situasi dalam pandemi COVID, ada permasalahan di sana sini, walaupun pada akhirnya itu bisa ditangani gitu. Tapi satu persoalan yang saya ingin highlight adalah persoalan-persoalan ini entah kenapa muncul dari rumus kebijakan atau stakeholders dari generasi-generasi yang jauh di atas kita. Saya bentar, gue potong biar mungkin lo tutupan gitu. Gue reaction kan. Jadi karena itu saya dan teman-teman menginisiasi Gerakan Indonesia Berani. Jadi ini mulai dari keresahan masing-masing individu yang bergabung, dan kita menyebut diri kita sebagai inisiator. Sebelum saya menggunakan Indonesia Berani lebih lanjut dan orang-orang di baliknya, mari kita nonton dulu satu video dari kami. Silakan. Pertama kalinya dalam sejarah pemilu. Meskipun demikian, hingga saat ini, perwakilan anak muda dalam politik nasional masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari posisi anggota DPR, di mana hanya 10% dari anggota DPR RI berusia di bawah 4 tahun. Padahal, perwakilan anak muda dalam politik nasional ini penting mengingat data-data di berbagai negara menunjukkan kalau perubahan kebijakan menuju kemajuan, keberlanjutan, dan keterbukaan terjadi karena adanya generational replacement. Salah satu contoh yang ada misalnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh University of Chicago sejak tahun 1992, tiap-tiap generasi di Amerika Serikat menjadi lebih maju dan terbuka dalam soal kesetaraan gender, emansipasi wanita dalam politik, hingga perbedaan suku ataupun ras.
Perbedaan cara pikir yang lebih maju dan terbuka antara generasi muda dan generasi tua ini pula lah yang dikenal sebagai generational divide di berbagai belahan di dunia. Untuk mengakomodir kebutuhan dan keperluan dari generasi muda di Indonesia, maka kami berinisiasi memulai sebuah gerakan yang kami namai dengan Gerakan Indonesia Berani. Kami memiliki 3 misi diantaranya, to encourage. Kami mendorong partisipasi anak muda untuk berekspresi, berbagi gagasan, dan melibatkan diri dalam isu publik. Kedua, to empower. Kami bertujuan memberdayakan anak muda untuk menjadi agen perubahan dengan membantu mereka memahami dan menyuarakan masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi atas persoalan yang ada. 3. To connect. Kami ingin membuat jaringan kolaboratif yang kuat antara anak muda, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan kelompok manapun untuk bekerjasama dengan mitra-mitra strategis di masa depan demi mendorong keberanian dalam bernarasi dan beraksi untuk Indonesia yang maju, berkelanjutan, dan terbuka. Dan bersama-sama menginisiasi gerakan ini. Pertama-tama saya mau mengundang dulu dari yang paling muda, Niva Rahma, silakan. Niva ini adalah Executive Director dari Green Welfare ID, sebuah gerakan anak muda untuk fokus pada isu ekososial. Dan kemudian dia juga masih sangat muda, masih mahasiswi statusnya, semester 2 di Visip UI. Semester 2. Oke. Kemudian saya mau manggil yang berikutnya ada Gus Romzi. Takbir. Gus Romzi ini adalah salah satu inisiator kami yang berfokus nantinya pada ya isu-isu tentang toleransi dan inklusivitas beragama. Dan beliau punya background mengasuh pesantren dan juga seorang nadiri. Kemudian saya ingin memanggil teman saya yang berikutnya, Latasha Syafira. Latasha Syafira ini adalah teman saya yang mempunyai background benar-benar dari public policy, kebijakan publik. Dia menempuh S1 di UC Berkeley, mengambil psikologi, dan kemudian S2 di London School of Economics, menempuh social policy. Dan sebelumnya, sebelum saya mengajak Latasha untuk berjoin di Gerakan Indonesia Berani, dia sudah sempat menjadi Head of Indonesian Research di Center for Indonesia Policy Studies. Dan saya pribadi sangat mengapresiasi beliau untuk bergabung karena insight-nya bakal baik banget juga. Kemudian, saya ingin memanggil inisiator berikutnya, yaitu Dr. Dirganta Wicaksono. Dr. Dirganta Wicaksono ini adalah, ya terlalu baik sih kalau mau dijabarin sih. Tapi singkatnya, beliau adalah salah satu inisiator dari Backpacker Teaching dan juga pernah mendapatkan penghargaan guru kepala sekolah termuda se-DKI Jakarta. Dan kemudian saya akan lanjut ke inisiator berikutnya, yaitu Eva Alicia. Eva Alicia backgroundnya adalah seorang painter, content creator, dan juga entrepreneur. Dia adalah orang yang mengorkestra She Wears Gold dan He Wears Gold yang mungkin beberapa dari teman-teman gunakan dan pernah beli. Dan dia akan membicarakan topik entrepreneurship yang menjadi salah satu fokus dari isu yang kami ingin usung atau kami ingin besarkan amplitudonya ke publik. Eva juga mendapatkan rekor muri ya untuk karya seninya terpanjang atau ya desain terpanjang salah satunya, dan itu ada di Kemdikbud juga ya. Kemudian inisiator berikutnya ada Kevin Geraldi atau yang lebih dikenal dengan Kevin Muya.
Kayaknya konten kreator ini nggak perlu dijelasin lagi. Dia sering ngebuat konten di TikTok yang viral, dan teman-teman mungkin tahu kontennya apa aja. Bahkan lebih tahu daripada saya sendiri ya, karena saya nggak main TikTok gitu. Dan yang terakhir, ini content creator, dan dia akan membicarakan banyak tentang isu kreatif industri, dan dia juga junior saya di Fakultas Hukum UI dulu, dan kemudian baru juga selesai MKN-nya, Magister Pengatariatannya bulan lalu. Jadi itu untuk inisiator yang ada, dan saya sendiri juga akan Lu siapa? ya, Apa lu yang mau jelasin dia? Lu pilih gue jelasin apa lu sendiri jelasin diri? dan saya pribadi, perkenalkan saya Vincent Ricardo, dan saya akan membahas isu tentang kebijakan publik berbasis bukti atau evidence based policy. Karena background saya selama ini sebenarnya mix ya antara art dan juga public policy. Jadi di tengah-tengah, di akhir tahun kemarin saya merilis dokumenter Berjaga Sengal yang membicarakan bagaimana dampak polusi udara mempengaruhi kualitas hidup warga Jakarta. Saya juga bekerjasama dengan Center for Indonesia Policy Studies sebenarnya untuk membuat seri mengenai sustainable palm oil, sustainable foods, dan banyak lagi proyek-proyek dan think-tank yang saya juga bantu selama ini. Mungkin itu aja cerita singkat dari saya sebelum teman-teman memperkenalkan diri dan memberikan insights dari masing-masing inisiator. Kita akan putar satu video lagi untuk itu. Juga video nih. Iya, mainkan. Banyak juga bro. Anak muda bisa apa sih? Anak kemarin sore. Anak kemarin sore. Buku pertama yang membahas pentingnya mendirikan negara bernama Republik Indonesia yang berjudul Art the Republic Indonesia ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1925 saat dia berusia kurang lebih 28 tahun. Yang kemudian menginspirasi berbagai tokoh pergerakan untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Selain itu, data dari berbagai belahan dunia juga menunjukkan hal yang serupa kalau kemajuan, keberlanjutan, dan keterbukaan terjadi karena adanya generasi muda yang menggantikan generasi tua atau yang dikenal dengan istilah generational replacement. Pertama kalinya dalam sejarah pemilu, satu dari dua pemilih dalam pemilu 2024 adalah anak muda dengan rentang usia 17-40 tahun. Atas dasar itu, Gerakan Indonesia Berani hadir untuk menjadi wadah mengadvokasi peran anak muda di Indonesia yang kini menjadi kurang lebih 52% dari pemilih dalam pemilu 2024. Dimulai dari 8 inisiator dengan 8 fokus isu. Pertama, kebijakan publik berbasis bukti. Kedua, lingkungan. Ketiga, toleransi dan inklusivitas beragama. Keempat, perempuan. Kelima, pendidikan. Keenam, entrepreneurship. Ketujuh, politik hukum dan HAM. Dan yang kedelapan, ekonomi kreatif. Kami berharap gerakan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi anak muda untuk bernarasi dan beraksi demi kemajuan, keberlanjutan, dan keterbukaan. Karena itu, kedepannya kami memiliki 3 program utama, yaitu Pertama, Berani Academy. Berani Academy adalah sebuah program yang bertujuan untuk mencari dan melatih individu berbakat di kota-kota di seluruh Indonesia untuk menjadi pemimpin dan penggerak perubahan di komunitas mereka. Kedua, Berani Network. Berani Network adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengedukasi dan melakukan diseminasi informasi tentang 8 fokus isu yang menjadi perhatian kami melalui medium audio visual. Dan yang ketiga, Berani Club. Program ini bertujuan untuk menciptakan jejaring anak muda yang memiliki gagasan dan proyek inovatif dan melakukan advokasi terhadap hak-hak mereka. untuk mencapai 3 tujuan tersebut, kami mengajak semua kelompok baik dari individu, organisasi nirlaba, pihak swasta maupun pembuat kebijakan yang memiliki visi dan misi yang serupa untuk bergabung dengan gerakan kami. Nantikan informasi selanjutnya di gerakanindonesiaberani.com dan follow sosial media kami @berani-network. Yaitu kemajuan, keberlanjutan, dan keterbukaan. Singkatnya, 3 nilai itu adalah dasar atau fondasi dari organisasi ini. Kalau kita tidak melihat ke kanan atau ke kiri, tapi kita melihat ke depan. Kita tidak keliling ke kiri dan kanan, tapi kita berfokus atau berorientasi pada masa depan. Dan itulah yang kita pegang ke depannya. Kalau kita bukan kelompok yang sifatnya eksklusif, tapi kita terbuka untuk semua golongan pula.
Dan kita sangat menekankan keberlanjutan karena pada akhirnya ketika kita memiliki kemajuan tanpa constraint atau tanpa batasan, itu juga bisa bersifat destruktif. Jadi 3 core values itulah yang menjadi fondasi dari Gerakan Indonesia Berani. Dan kemudian berbicara tentang kebijakan publik berbasis bukti, sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya raise di sini. Kenapa kita harus fokus terhadap terhadap kebijakan publik berbasis bukti? Yang pertama, untuk menjadi bahasa bersama atau common denominator tiap-tiap orang. Dalam artian begini, saya sering banget bicara dengan kelompok yang berbeda-beda, dan pengalaman saya, constraint dari diskusi itu adalah bahasa kita yang berbeda. Dalam artian, beberapa teman-teman punya kultur, kebudayaan, kepercayaan yang beda-beda, dan akhirnya menimbulkan suatu persoalan. Dengan kita lebih berfokus pada kebijakan publik berbasis bukti, kita memiliki bahasa bersama yang menjembatani perbedaan ideologis, kepercayaan, kultur, yang pada akhirnya berfokus pada beban pembuktian. Kalau suatu kebijakan harus dibuat berdasarkan bukti-bukti yang valid, gitu. Dan alasan kedua adalah alasan untuk efisiensi. Dalam artian ketika kita memperhitungkan cost and benefit, bagaimana sebuah input akan menghasilkan suatu output dari sebuah kebijakan yang optimal, begitu. Jadi 2 itu adalah alasan kenapa kami berfokus kepada kebijakan publik berbasis bukti untuk salah satu core issue atau fokus utama dari Gerakan Indonesia Berani. Kemudian saya lanjutkan ke Niva untuk membicarakan kenapa kita fokus pada isu lingkungan. Oke, salam kenal teman-teman semua yang ada di sini. Nama saya Niva dan saya akan merepresentasikan terkait dengan isu lingkungan. Yang kita tahu, isu lingkungan itu sebagai isu yang cukup dianaktirikan dengan adanya isu polusi udara, isu-isu manajemen sampah dan air yang kurang bagus, dan pastinya perubahan iklim, dan itu sangat amat mengganggu. Padahal hal-hal tersebut itu sangat amat berpengaruh untuk kehidupan yang selanjutnya, kehidupan anak dan cucu kita. Nah, kabar baiknya dari para pemangku kebijakan itu sudah mulai sadar, sudah mulai aware kalau hal ini sebenarnya sangat penting untuk anak cucu kita ke depannya nanti maupun anak cucu mereka sendiri. Nah, maka dari itu lingkungan atau kehidupan yang berkelanjutan itu suatu hal yang bukan suatu pilihan, tapi kita wajib untuk membuat gimana caranya lingkungan ini berkelanjutan. Karena tanpa adanya lingkungan, kita tidak bisa menjalani kehidupan. Kita tidak bisa mandi, contohnya mandi dengan air yang kotor, kita tidak bisa beraktivitas dengan udara yang kotor. Makanya ini menjadi penting untuk kita semua menjadikan lingkungan menjadi fokus utama kita. Karena balik lagi, nothing on a dead planet and no Indonesia on a dead planet. Terima kasih. Saya Romzi Ahmad, saat ini mengasuh beberapa pondok pesantren di Cirebon, di Kalimantan. Tadi diperkenalkan oleh Vincent sebagai Nahdien, salah satu kelompok mayoritas muslim yang sangat moderat dan menerima inklusivitas sebagai salah satu nilai yang paling tinggi dalam nilai-nilai keagamaan. Dalam fokus isu keagamaan, toleransi, dan inklusivitas sosial, khususnya inklusivitas keagamaan, saya akan concern pada semangat beragama yang mengedepankan cinta, kasih, dan empati. Jadi masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat yang consider religion important. Jadi menganggap agama sangat penting sekali, termasuk dari 3 besar negara yang menganggap agama sangat penting. Artinya isu agama akan menjadi isu yang sangat krusial dalam apapun isu yang dibahas. Banyak topik-topik politik yang kemudian dikaitkan dengan isu agama. Kemudian ada istilah politik identitas. Isu lingkungan yang dibahas oleh Niva juga relate dengan urusan keagamaan, karena misalnya kita punya produk, misalnya fikih energi terbarukan, bagaimana agama memandang sustainable energy dan seterusnya. Kemudian di fokus isu agama ini kita juga ingin mendorong kepada anak-anak muda untuk kita semuanya memiliki pemahaman ideologi yang berbeda-beda. Selalu ada yang harus di-conserve atau dirawat dalam setiap ajaran agama, tapi jangan sampai membuat kita menjadi ultra konservatif, kemudian menganggap agama kita yang paling benar dan menganggap agama lain adalah musuh bagi agama kita.
kehadiran gerakan ini ingin mendorong bahwa inklusivitas beragama harus menjadi sebuah common ground atau shared values, atau dalam bahasa Arabnya adalah kalimatun sawa, kesepakatan antar anak muda, kesepakatan antar manusia beragama di Indonesia bahwa kita memiliki satu value yang sama antar agama, karena setiap agama mengajarkan cinta kasih, setiap agama mengajarkan empati, dan Indonesia akan menjadi mercusuar kelompok masyarakat yang beragama tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kesepakatan, kemufakatan bersama. Terima kasih. Selanjutnya, Tasha, tadi seperti Vincent bilang, my background is in social policy, dan di Gerakan Indonesia Berani, aku akan fokus di isu perempuan. Jadi ya sepanjang sejarah, perempuan sering dianggap sebagai warga negara kelas 2 atau second class citizen. Mungkin kita pernah pelajari di sekolah, atau we see on social media, atau mungkin kami sebagai perempuan juga pernah mengalami itu. Padahal perempuan adalah pilar yang sangat penting dari masyarakat kita, dan memberdayakan perempuan sangatlah penting untuk kemajuan, keberlanjutan, dan keterbukaan. Memberdayakan perempuan berarti menyediakan mereka akses yang sama dan pengalaman yang adil dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bekerja. Hal ini juga berarti memastikan setiap perempuan memiliki otonomi terhadap diri mereka dalam mengambil keputusan sehari-hari, baik di rumah, di ruang sekolah, kantor, dan lain-lain. Dengan memberdayakan perempuan, kita mendorong kemajuan Indonesia. Berbagai macam studi telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan juga tingkat harapan hidup manusianya. Contoh, data dari World Bank atau Bank Dunia menyatakan bahwa rata-rata dalam jangka panjang PDB per kapita negara masing-masing bisa lebih 20% lebih tinggi jika kita bisa menutup kesenjangan upah gender. Kesetaraan gender mendorong terciptanya inovasi, kreativitas, dan masyarakat yang lebih adil. Memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak perempuan juga dapat membantu kita dalam memastikan generasi baru ke depannya lebih maju dan sehat. Contohnya, perempuan bisa berperan sebagai panutan atau role model yang baik untuk menginspirasikan generasi baru untuk mewujudkan potensi mereka dan mencapai impian-impian mereka. Dan di sisi lain, perempuan ketika berperan sebagai ibu memiliki andil penting dalam memastikan terpenuhnya keperluan gizi anak. Memberikan perhatian lebih kepada hak-hak perempuan berarti memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak Indonesia, di mana realitanya 1 dari 5 anak Indonesia masih mengalami stunting, yang berakibat pada terganggunya pertumbuhan kognitif sang anak di saat dewasa. Bisa nggak ya kita bayangkan aja apa akan terjadi ke Indonesia apabila kita masih mengabaikan hak-hak perempuan. Jadi oleh karena itu, memastikan lingkungan yang ideal di mana setiap perempuan dapat berkembang, didengarkan, dan dihormati hak-haknya adalah investasi yang perlu kita lanjutkan ke depannya dan menjadi salah satu fokus utama di Gerakan Indonesia Berani. Terima kasih. Dirgantara Wicaksana CTT SPD MPDMM atau biasa panggil Dirgantara Gombong. Dalam hal ini saya mengambil isu fokus tentang pendidikan. Saya pernah menjadi kepala sekolah di usia 23-24 tahun dan di DKI menjadi kepala sekolah termuda DKI Jakarta waktu itu di angkatan media. Dan ketika itu saya ada riset, teman-teman, ada riset kurang lebih hampir di 29 provinsi bagaimana tentang pendidikan atau mutu pendidikan kita ke depan. Dan kenapa kok Gerakan Indonesia Berani mementingkan salah satunya poinnya dalam hal pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat yang telah dikemukakan di awal oleh Ki Hajar Dewantara dengan istilahnya iman soto dulio, iman dio pangkat soto dulihanyayani. Bagaimana pendidikan itu merupakan rangkah dan roh dari segala macam lini untuk membangun sebuah peradaban baru. Kita tahu bersama Indonesia memasuki bonus demografi Indonesia ke depan. Diawali dari saat ini sampai 2030 dan sampai titik puncaknya di tahun 2045. Dan pendidikan memiliki titik konsen di situ. Teman-teman, saya pernah riset selain dari Sabah sampai Merauke, saya riset di 22 negara.
dalam riset saya dalam bidang pendidikan, Indonesia sebenarnya tidak tertinggal, tetapi harus memiliki satu visi untuk memajukan scaffolding dari bawah langkahnya ke atas. Dan ini adalah salah satunya peran dari pemuda, peran dari guru-guru yang memiliki intensitas yang tinggi untuk membangun peradabannya. Dan dalam isu pendidikan, bagaimana nanti kami di Gerakan Indonesia Berani akan mengajak dalam seluruh lini dari tingkatan PAUD, dasar, menengah, tinggi sampai universitas untuk sama-sama membangun peradaban Indonesia di tengah bonus demografi Indonesia. Kenapa teman-teman? Karena pemuda atau angka produktivitas kita tinggi, ini mementingkan polarisasi ke depan bahwa pendidikan menjadi satu hal yang signifikannya memiliki intensitas pola pikir yang tinggi, dan pola pikir kita Indonesia ini masih rendah saat ini. Kepercayaan diri kita tampil di dunia, dan di Gerakan Indonesia Berani kita akan meningkatkan itu dengan keberanian masing-masing penerus bangsa kita. Karena apa? Karena satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Terima kasih. Entrepreneur sendiri selalu dikaitkan dengan kata berani. Ya, kalau bisa dibilang seorang entrepreneur adalah seorang risk taker, seseorang yang berani mengambil resiko. Nah, fakta menariknya nih, kalian tahu gak kalau sebenarnya 35,3% dari pemuda Indonesia ini ingin menjadi pengusaha. Tapi fakta di lapangan hanya 3,1% yang akhirnya menjadi pengusaha. Mengapa? Karena menjadi seorang pengusaha bukanlah perjalanan yang mudah. Teori mudah, tapi dalam perjalanannya ada banyak jatuh bangun. Saya sebagai seorang pengusaha muda, saya tahu paham bagaimana sulitnya untuk berkarya di hadapan banyak orang, untuk mengalami arus naik dan turun dari penjualan, menganalisa informasi sendiri, dan terutama mencari informasi untuk para pengusaha. Bagaimana cara kita bisa bersaing dengan entrepreneur-entrepreneur dari luar negeri. Maka dengan itu, menurut saya penting sekali untuk menjadikan entrepreneurship salah satu dari fokus isu dari Gerakan Indonesia Berani. Indonesia membutuhkan pengusaha muda untuk economic sustainability. Karena pertama, dengan adanya wirausaha muda, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan untuk masa depan. Dan untuk kedua, dengan adanya pengusaha muda, inovasi teknologi yang akan merubah lanskap Indonesia itu akan sangat-sangat berubah. Contoh saja China, dengan banyaknya entrepreneurship di sana, banyak karir-karir seperti live streaming, content creating, itu semua menjadi ekonomi yang menjadi billions worth industry. Hanya karena peran anak muda yang semua mengambil andil menjadi pengusaha. Dan yang ketiga, Indonesia sangat butuh pengusaha muda karena pengusaha muda ini mempunyai peran yang sangat besar dalam masalah sosial seperti pendidikan, lingkungan, itu semua dapat di-tackle dengan adanya bisnis-bisnis yang berasal dari lokal Indonesia juga. Dan ini pun nanti akan mengundang investasi dari negara-negara luar juga. Jadi dengan pentingnya wirausaha muda dan pentingnya kita sebagai anak muda untuk terus mensupport dan terus mengusung informasi untuk anak muda Indonesia untuk didorong menjadi pengusaha, kita bukan cuma membuat peluang untuk kita sendiri, tapi membuat peluang supaya Indonesia mempunyai masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Pembicara sebelumnya ini serius-serius semua ya. Oke, perkenalkan teman-teman semua, namaku Kevin Wen. Aku bicara soal fokus isunya terutama di bidang politik, hukum, dan HAM. Sebenarnya kalau kita ngomongin politik, hukum, dan HAM agak berat sebenarnya kali ya teman-teman. Terutama buat generasi Z nih. Gen Z tuh kalau ngeliat Polhukam tuh kayak udah, aduh, males banget, capek, ngapain sih kotor, politik tuh dekil, apalah segala macam. Pasti kayak ada stigma buruk dalam politik. Gimana enggak? Orang dalam lingkungan keluarga mereka aja nih ya, kadang ada perbedaan pendapat dalam politik, itu berantem mereka. Bisa antara ibu sama emaknya beda pilihan, ribut, habis itu kagak dibawa kagak dimasakin di rumah, kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya permasalahan politik ini sangat krusial banget di Indonesia. Dan generasi muda malah memilih untuk acuh tak acuh terhadap politik gitu. Padahal ini penting banget, apalagi permasalahan kebijakan-kebijakan yang dibuat, apalagi kayak tadi ya udah disinggung soal lingkungan gitu kan. Sekarang polusi udara, mungkin teman-teman sebelum kesini ngerasain betapa demeknya polusi udara di Jakarta tuh kayak gimana, dan kebijakan belum ada pergerakan kan dari pemangku kekuasaan gitu. Masa harus apa-apa viral dulu baru bergerak gitu kan. Makanya dari itu aku pengen mengajak generasi muda kita
punya andil kuat gitu. Pernah ada kasus di Lampung jalanan rusak pada simple. Iya, jalanan rusak di Lampung satu tuh. Gara-gara ada konten kreator satu, presiden turun ke sana gitu, langsung benerin sampai bawa jajaran-jajarannya gitu. Dan aku yakin dengan satu pemuda aja bisa bikin presiden turun, apalagi 8 pemuda seperti kita gitu, dan teman-teman semua di luar sana. Dan aku yakin, aku punya besar banget harapan buat Indonesia, terutama buat generasi muda dalam berpolitik gitu. Jangan kalau misalnya kita memang menganggap bahwa generasi tua tuh banyak yang kayak kolot, banyak yang kotor, ya kita harus berpartisipasi malah di dalam politik, bukan malah menghindari gitu. Kalau kita menghindari terus, emang buat sampai kapan kotor itu akan tetap kotor gitu. Jadi menurut aku, kita terutama teman-teman pemuda yang sebagai generasi emas 2045, janganlah kita cemas, tapi kita harus coba berani mengambil sikap untuk bergerak sama-sama dan berkolaborasi, karena kita gerak sendiri itu nggak bisa, pasti digerus sama orang-orang yang menjadi oposisi kita gitu. Kita harus bergerak sama-sama, semangat sama-sama, politik yang lebih baik, untuk politik yang lebih inklusif gitu ya, lebih politik yang lebih toleran lagi. Karena jujur aku sedih banget lihat kondisi sekarang ya, kalau di sosmed tuh apalagi Twitter ya, waduh, ada beda pendapat dihujat, hate speech dirujak, wah itu tuh banyak buzzer kayak gitu kan. Dan itu tuh gak bisa dibiarkan terus menerus karena akan merusak demokrasi. Makanya pemuda punya peran andil besar dalam demokrasi, pemuda punya andil besar dalam memajukan Indonesia agar jauh lebih baik lagi. Jadi itulah aku di sini mengapa aku ngambil fokus isunya itu, dan aku harap Indonesia maju. Jaya, 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 merdeka. Kerja baru, tapi juga mendorong daya saing global. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan ide-ide baru, ekonomi kreatif mendorong kolaborasi lintas industri untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Saya sudah menjadi content creator selama kurang lebih 7 tahun dan telah berkecimpung dalam industri ekonomi kreatif ini sendiri, dan menurut saya banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dengan adanya fokus terhadap isu ekonomi kreatif. Salah satu aspek yang menarik dari ekonomi kreatif adalah tidak hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menghargai kebudayaan dan warisan lokal. Dengan menggabungkan unsur tradisional ke dalam karya modern, ekonomi kreatif memperkaya identitas suatu daerah dan memberikan peluang bagi para pengrajin, seniman, dan budayawan untuk terus berkarya. Namun, ekonomi kreatif sendiri memiliki tantangan. Dukungan infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi dari industri ini. Diperlukan juga investasi dalam pelatihan kreatif, akses terhadap teknologi, dan perlindungan kekayaan intelektual agar kreator dapat berkembang. Menghadapi era digital dan globalisasi, ekonomi kreatif menjadi alat penting untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial, sekaligus juga melestarikan identitas budaya kita. Dengan adanya Gerakan Indonesia Berani, saya harap semua anak muda yang berkecimpung dalam industri ekonomi kreatif dapat bekerja sama untuk mendorong kolaborasi lintas industri dan juga menciptakan dunia yang lebih inovatif, inklusif, dan berwarna. Terima kasih. Bisa sadar. Dalam artian, mungkin teman-teman semua yang hadir hari ini sadar ada gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan usia capres dan cawapres. Dan saya pribadi dan teman-teman dari Gerakan Indonesia Berani bisa dilihat tadi core isunya adalah, fokusnya adalah untuk menjadi wadah untuk mendorong terjadinya generational replacement, pergantian orang-orang tua dengan orang-orang muda, anak-anak muda di politik nasional gitu. Karena faktanya sampai saat ini hanya 10% kurang lebih parlemen kita yang terisi anak muda gitu. Itu aja sudah menunjukkan bagaimana kebijakan publik dirumuskan oleh orang-orang tua yang bisa saja berpikirnya masih outdated gitu. Dan tentu itu bukan satu-satunya atau tujuan akhir ya. Dalam artian masih banyak lagi PR. Ada juga usaha untuk menaikkan usia ketua MK yang gak masuk akal dari 55 mau ke 60-an, padahal neuron atau sel otaknya sudah meluruh gitu ketika masih tua ya. Jadi ya ada hal-hal yang gak masuk akal lah. Selain itu kita juga punya mungkin concern juga dengan presidential threshold dan juga isu-isu yang sebenarnya berusaha menjauhkan politik dari anak muda gitu. Jadi Gerakan Indonesia Berani hadir untuk mengakomodir kepentingan itu,
kalau kita ingin mengubah komposisi politik nasional itu menjadi lebih banyak anak muda ke depannya. Dan apapun usaha yang dilakukan ke depannya dalam bentuk judicial review, dalam bentuk open legal policy, membuat kebijakan publik yang baru, kita sangat mengapresiasi keberanian yang dilakukan itu apapun hasilnya nanti. Dan saya rasa itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman dari media dan teman-teman semua yang sudah hadir. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman semua bisa ikuti kami di Berani Network, sosial medianya, dan juga bisa lihat website kami di gerakanindonesiaberani.com. Terima kasih dan selamat sore. Rohani. Iya, juga ya. Bisa juga tuh untuk dapat perhatian ya. Iya, makasih ya. Apalagi mendekati bulan September kan? Iya. Ya. Ini biasanya Jenderal Gatot lagi jadi ya. Minggu ini ya. Lu ketawa dong Sen, sekali-sekali Sen. Yang terlalu serius lu, berani sih berani. Iya, berani lu. Ya serius gini, lihat Kevin aja udah tadi ketawa gitu kan. Kevin, tenangkan jiwa Anda. Kevin, gua dengar suara lu tadi kayak narasi oposisi tadi. Lu kebanyakan gaul sama Pak Lanyala. Iya, ini tadi kayak manifestonya Vincent ini kan bapak bangsa kita ini keberlanjutan. Lu harus ikut dong. Belum apa-apa udah melawan lu. Ya gitu ya. Ya harus ya. Mike juga cuma 2 lagi kan. Iya, makanya. Gerakan Indonesia Hemat kami udah. Kenapa sih ini? Iya, dari emang narasinya pemberontakan juga kan. Iya. Kamera doang ente bagus kan. Mike 2. Aduh ganti-gantian pula. Kalau tahu gitu gua bawa sendiri. Iya, makanya Diva ini gue yakin dia pelajari ekologi, ekosistem, sustainability ini udah ini udah nggak sehat, udah nggak sehat ini gimana sustainable kita ini gitu. Itulah. Hemat. Lu menyimak juga lu pemaparan tadi. Oh, Diva tau bos. Gue kan kurang peduli lingkungan jadi ada gue ngerti gitu. Ya ada dokter bom ini kan dokter tapi nggak bisa buka praktek kan. Lagi kita mau ngelawak apa lagi? Padahal kita nunggu doa Gus Romzi ini. Iya. Iya. Gue salah satu prestasi gue adalah bawa Gus Romzi buat baca doa di Senopati ya. Tekuk Jamesonnya. Beneran loh, beneran. Kasih dulu. Iya, silakan. Tentunya adalah tentang generational replacement tadi dalam banyak sudut pandang. Misalnya pergantian kepemimpinan politik, kemudian spokesperson agama di ruang digital juga harus lebih banyak anak-anak muda yang berani berbicara tentang narasi-narasi agama yang moderat. Di isu lingkungan, isu perempuan dan sebagainya harus juga. Vincent biar. Aku diinterupsi. Dan kita doa juga gitu, makanya undang Gus Romzi biar bisa diinterupsi, ya kan? Vincent ini biar berlanjut jadi direktur ganti kudeta sama Kevin ini gimana? Ini Kevin udah lihat sini terus juga. Termasuk kita berdoa agar Berani Network nanti lebih besar daripada Total Politik. Cita-citanya rendah banget. Demi kebaikan bersama, mari kita mengheningkan cipta selama 10 detik untuk berdoa dan berharap yang terbaik untuk Gerakan Indonesia Berani. Dimulai. Amin, terima kasih. Tanda-tanda jelek gitu. Biasanya punya bicara. Ini kita main dengan cinta gitu. Iya nggak? Iya. Tapi nggak ada dong buat spesifik buat Vincent ini. Biar ini Kevin udah makalah. Tunggu. Dewan Jenderal dia. Ya, ada satu Fen, ini lu harus jawab ya dengan sangat teknokratis ya. Ini Gerakan Indonesia Berani. Ini logonya ini gabungan antara Gramedia sama Gerindra gitu. Iya nggak sih? Emang lu ada inspirasi dari situ ya, Gramedia dan Gerindra. Ini burungnya burung Gerindra. Burung PDI ini. BRI mah nggak ada burung. Sebenarnya logo ini, ini logo gerakan dari Gerakan Indonesia Berani sebagai simbolisme kalau kita ini gerakan anak muda yang minimalis dari segi desain bisa dilihat, dan juga kita mengambil gambar Garuda di sana, simbol Garuda. Itu simbol mitologi Hindu yang kita pakai sebagai identitas nasional untuk menunjukkan keberanian gitu.
Jadi itu alasan kenapa logonya seperti itu. Tetap serius ya, udah. Tetap serius ya. Baju nggak mirip-mirip Gerindra juga. Kayaknya mau 08 kayaknya. Ini lagi bahaya loh. Jadi nyala aja udah cepet. Berarti nanti kalau ketemu salamnya begini ya. Ya, oke ya. Ini tergantung interpretasi kalian semua ya. Kalau si Biar seru aja, biar seru. Bukan berarti serius tadi ya. Ya kalau mau dianggap serius juga nggak apa-apa. Kalau tadi Vincent bilang ini adalah minimalis, enggak, antara minimalis sama kurang kreatif itu beda. Ya tipis lah namanya. Mau lanjut doa, Gus Rumi? Doa meninggal cipta bisa nambah lagi juga Ya, mengenang. Udah coba. Di Vio udah bungkusin makanan belum? Belum makan ya dari pagi? Udah. Aman kan? Itu doang yang kita dapat ke sini. Lu jangan sampai lu nggak bawa. Gue cuma request satu loh, bungkus makanan. Iya. Sampai itu pun nggak lu lakukan ya, gue bubarin nih gerakan. Ya nanti yang datang dapat nasi bungkus ya di belakang. Lagi, mau dengerin kami ngelarang lagi ya? Lagi, Vincent, lu jangan tegang itu bukan lu dong. Gue tahu ada bil-bil yang harus lu bayar sebenarnya. Itu kurang makan nasi bungkus. Iya, terus ya. Apa yang membuat wajah lu nggak seceria Dokter Bom ini? Coba. Dokter Bom ini baru kenalan aja udah ketawa bos. Terus lu kalau berani itu kan hitam putih, tapi kenapa lu abu-abu? Iya. Hitam putih. Iya. Coba lu jelasin dulu. Coba. Ini artinya kami sayang sama lu saja. Kami mendukung lu lah. Kami mendukung lu ya. Lu jangankan jadi direktur eksekutif. Gue sarannya apa? Jadi nggak jadi. Gue sarankan Kalau ada kamera di sini ada kamera. Gue sarankan ya. Ini Kevin itu jangan lu kasih peluang lah. Kalau perlu lagi rapat tuh nggak undang, pura-pura lupa gitu ya. Kalau ada gang buntu lu tabrak aja juga nggak apa-apa. Ya. Bikin grup WhatsApp yang ada gua. Ya biasanya gitu Vin. Dia ganti nama gerakan Cakrabirawan. Wah. Tapi bagusnya gerakan Indonesia Berani Gerwani. Atau enggak, ini gerakan Indonesia Berani kita singkat jadi GI Berani. Jangan Gerwani. Bukan, itu lebih oke ya nggak Vin? Benar nggak? Cocok nggak? GI Berani. Gerakan Indonesia Berani. Kalau si Lepi, kalau lu lain sendiri sini. Lu dulu ikut mengajukan ini kan? Judicial review undang-undang Bukan, pilkada. Gua. Oh ya? Iya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah sesuai dengan alasan yang kayak Vincent? Kalau Vincent bilang kan tadi Anak muda. mengajukan kita dipipir orang tua, Opung Panda harusnya di rumah aja. ya kan? Kita harus cucu, berdoa pada Tuhan, jangan ke publik lagi gitu. Gua boleh ngomong kok. Lu udah kayak ini lu gua lihat. Gue sebel tadi Opung Panda dari kata-kata Vincent tadi. Gak tahu dia banyak jasa orang tua buat kita ya. Iya. Daripada anak muda. Anak muda nih minta tolong aja kan sama kita. Bos tolonglah, Tolong. adik-adik Lu nge-host lah. Iya, tolonglah. Iya. Nanti kalian parkir gue yang bayar lah. Itu kongsi katanya. Iya. Dari hasil kolekkan ini kan. Mana di sorahnya nih Gus? Jadi Ada, kalau orang tua kan konkret, dulu ada bayarannya. kalau Vincent dengan gerakan Indonesia Berani tadi untuk menjawab, Oh, udah dikasih musik, kita diusir gitu ya. Bayangin ya. ngeri kan mesti orang tua ya? Bos, Iya kan? Berada IDM apa? IDM ada tuh. gerakan Indonesia Berani. Sampai ada orang berani pasang musik lain di tengah-tengah jalan, bos. Memang ini merangsang keberanian ini ya. Jadi kalau Vincent tadi menyetujui bahwa capres-cawapres di bawah 40 tahun itu karena alasan apa? Generational replacement gitu. Kalau gua sama Cakra dulu ke MK menggugat undang-undang pilkada, biar di bawah 30 tahun bisa maju. Kenapa kira-kira? Alasannya biar kawan bisa nyagup aja. Gak ada alasan-alasan. Tadi sesofistikated tadi. Gak ada. Oh gitu. Biar kawan gua politisi keriting tuh bisa. Kan, tapi Vincent Ternyata dia dapat jabatan juga sekarang. Betul, tapi Vincent tuh lupa bos. Negara-negara di dunia sekarang itu pemimpin-pemimpinnya udah senior semua. Karena kita misalnya ya, baru kepilih PM baru bos, Sarana Gusmao.
Horta. Presidennya Horta. Iya. PNS sama Agus mau Horta itu di atas 76 tahun. Betul. Ya kan? Kalau soal Timor Leste, Budi agak A1 itu. Ya, ada panglima TNI coba di Timor Leste. Lere, Iya. Taur, itu Raul Lemos yang ngomong. Iya, Anwar Ibrahim 76. Kamu kalau ke Dili bisa mandi wine. Jangan dong. Bang Raul. Gimana sih? Udah puas sama kami? Iya. Gue sampai gue diusir sama Vincent aja. Gue nggak dibayar, gue dibungkam juga, gue diinjak. Udah nggak dibayar, diatur-atur bulan. Kasih bulan ya. Iya kan? Lu ngatur-ngatur kamar. Ngatur lagi lu. Apa lu? Ya kan ya. Shannon aja yang suara bagus gak pernah ngatur kita. Ngatur dia. Lu suara pun terbatas lu suara. Kayak nafas aja fals lu boleh. Nah, kalau biasa itu beneran bos. Apa? Menyumbangkan sebuah lagu itu bener sumbang ya. Itu bedanya dengan kalau kata Cak, ada 3 kategori penyanyi. Ya, kategori pertama itu orang yang bisa nyanyi. Ya, bisa itu gradasinya banyak, jago, setengah bisa, pantas gitu ya. Shannon itu masuk kategori itu ya, orang yang bisa nyanyi. Bahkan Ada lebih dari bisa. Bahkan lebih dari bisa. Itu artinya nggak bisa dong. Ya bisa. ada kategori 2, orang yang tidak bisa nyanyi. Nah itu emang nggak bisa nyanyi aja, suaranya jelek. Ini ada kategori ketiga nih, ini yang harus dihindari. Kalau perlu kita kerangkeng terus. Orang yang jangan sampai nyanyi. Vincent masuk situ. Kalau merasa itu ya akhirnya gitu sih. Kemarin gua habis podcast sama ini ya, Om Botak, Deddy Kobuzer itu. Iya kan, pas mau mulai wawancara gua kasih mikrofonnya 2 buat dia. Buat mulutnya 1, buat bicepnya 1. Kan bunyi kan. Tapi jahat itu Deddy Kobuzer jahat loh. Dosanya banyak. Dia mau buat image-nya Mas Ganjar jadi nonton bokep. Padahal Mas Ganjar tuh berani loh. Iya. Bukan penonton, lu suka. Saya suka kok. Sorry ya. Vincent, lu suka nonton bokep? Bokep. Gimana sih menurut lu? Bokep itu gimana? Atau kamera-kamera lu nih pernah dipakai nggak deh? Iya. Lu mendukung nggak? Ya, nonton bokep tuh Lu menyetujui legalisasi industri pornografi nggak untuk masa depan di politik dan ini? Enggak, ini serius nih. Lu jangan ngatur-ngatur kita. Ini tindak nasional nih, ekonomi kreatif nih. Iya, iya kan? Jawab. Udah, mendukung legalisasi industri pornografi. Iya. Pastikan jawabannya di total politik ya. Ya. Menurut lu sebagai anak muda, ganja medis? Yaudah, oke. Demikian launching Gerakan Indonesia Berani kali ini. Tepuk tangan buat Vincent dan teman-temannya. Tentu saja ini nggak Vincent aja ya tokohnya, yang lain tuh ini aja lah, peran latar ya. Kalian tuh dimanfaatkan sama Vincent aja. Jangan dikira lu akan dipanggil lagi. Enggak. Fungsi lu sampai launching aja, Vin. Lu jangan kira habis ini kan. Ya, kompetisi paling lu kasih baliho 2 lah gitu. Sisanya Vincent aja bos. Gitu. Kenapa ketawa Anda ya? Kenapa ya? Anda nggak senang sama Vincent? Ngomong dong, ya coba. Wali kota terbaik adalah Mas Gibran. Ya, gubernur terbaik adalah Mas Ganjar. Ketua DPD terbaik ya, ketua DPD terbaik Lanyala. Politisi kritik terbaik Valdo Maldini. Oke, udah lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan? Oh, Natasha lagi menyanyi. Boleh Natasha? Natasha silakan. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela Thank you semua. Yang senilai, yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita.
begitu. Mas, diulang lagi tadi 8 isu yang diangkat dari Gerakan Indonesia. Ada 8 isu. Yang pertama itu kebijakan publik berbasis bukti, kedua itu lingkungan, ketiga itu isu perempuan, keempat ada isu pendidikan, kelima ada isu entrepreneurship, keenam ada isu politik hukum dan HAM, ketujuh ada isu kreatif industri, kreatif ekonomi, dan yang kedelapan ada isu toleransi dan inklusivitas beragama, begitu. 3 misinya, Mas? 3 misinya kita punya, yang pertama itu to encourage, untuk memberanikan orang-orang untuk berpartisipasi, terutama anak muda, dalam politik nasional, untuk terlibat, bersuara, dan menyampaikan opininya mereka. Gitu. Kedua, kita juga punya misi untuk to empower, kita memberdayakan anak muda ini untuk memahami dan mensuarakan persoalan yang ada di masyarakat dan mencari solusinya, begitu. Dan yang terakhir, kita memiliki misi to connect atau menghubungkan anak-anak muda. Kita ingin membangun jejaring dari anak-anak muda untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa bekerja sama untuk mencapai 3 tujuan utama kita, atau 3 values, yaitu kemajuan, keterbukaan, dan juga keberlanjutan, begitu. Isu perdamaian kan hari ini yang terjadi di Al Zaitun ya. Itu gimana menurut tanggapannya Mas Vincent? Oke, Mas, tadi kan ada keresahan ya, sehingga Mas Vincent dan teman-teman berkumpul di sini. Keresahan apa sih sebenarnya yang dirasain? Keresahannya pasti dari isu isu kebijakan publik yang selama ini dimonopoli oleh orang-orang tua. Dalam artian kebijakan publik mayoritas itu didominasi oleh orang tua. Di parlemen sendiri kurang lebih sekitar 90% itu didominasi oleh orang-orang berusia di atas 40 tahun gitu. Sedangkan kenyataannya 52% atau hingga 54% pemilih kita itu anak muda dari 17 hingga 40 tahun. Jadi ada ketimpangan di sana antara voters dengan juga policy makers gitu. Dan menyangkut isu tadi yang ditanyakan, sebenarnya kita semua berpegang pada konstitusi saja sih. Jadi selagi persoalan apapun, termasuk isu Al Zaitun, kita berpegang pada konstitusi dan membiarkan aparat hukum untuk melanjutinya, begitu. Mas Vincent tadi kan mengkritisi juga soal judicial review untuk di Mahkamah Konstitusi terkait cawapres itu usianya gitu. Nah, apakah di sini Gerakan Indonesia Berani ini juga mendukung anak muda untuk bisa menduduki puncak? Tentu dalam artian begini, kita ingin ada partisipasi anak muda, baik itu di dalam eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Dan tadi seperti yang saya jelaskan, bukan cuman berhenti di isu eksekutif, di wakil presiden atau presiden, tapi juga kita lanjutkan ke MK yang tadi 55 mendinaikkan 60, itu kan nggak masuk akal ya, make sense. Semakin tua seseorang, semakin besar kemungkinan dia mengidap penyakit regeneratif. Ada peluruhan otak, sel otak yang tidak optimal lagi, dan itu tidak masuk akal. Dan apalagi kalau bukan menjauhkan politik dari anak muda seperti itu. Soal MK. Ya. Soal MK. Mas, Mas ingin mau jawab. Jadi sebenarnya kita lihat sering juga sih generasi muda ini partisipasi politiknya kan rendah gitu ya. Kayak kita susah, bukan bilang sulit sebenarnya. Kayak tidak dilibatkan gitu dalam berpolitik. Kayak sekarang juga orang-orang terutama generasi muda ya kayak sedih kita ngelihat kondisi negara itu. Apalagi yang mau jawab ya. Nanti ini dulu deh. Tunggu, aku nyiapin jawaban dulu. Mas Vincent sempat mengatakan bahwa ada isu yang seolah-olah menyingkirkan anak muda gitu. Pendapatnya, Mas? Ya tentunya sebenarnya ini konsisten dengan presence saya di mana-mana ya. Saya juga sempat ada di Total Politik membicarakan tentang proporsional tertutup dan terbuka. Di sana saya bersitegas kalau anak muda perlu dilibatkan karena pada akhirnya yang menanggung risiko terbesar nanti dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan adalah anak muda. Karena generasi tua kemungkinan sudah meninggal dunia dan segala macamnya. Dan saya sering mengutip Nassim Nicholas Taleb ya, anak muda itu perlu dilibatkan karena kita yang menanggung skin in the game. Risiko atau persoalan di masa depan kita yang menanggung, bukan orang tua, seperti itu. Jadi Mas, artinya gerakan ini mendukung Mas Gibran untuk jadi cawapres atau bagaimana, Mas? Sebenarnya kita mendukung segala usaha untuk memajukan partisipasi anak muda dalam politik, terlepas siapapun aktornya, siapapun orangnya. Dan makanya tadi saya tegaskan juga kita punya concern terhadap isu MK yang ingin menaikkan usia hakim MK yang mau dinaikkan dari 55 ke 60-an. Jadi concern kita bukan cuma di eksekutif saja, tapi di isu-isu lain, termasuk juga
representasi anak muda di parlemen seperti itu. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya kita ngomongin generasi muda juga punya kapabilitas sebenarnya untuk berada di parlemen, untuk berada di eksekutif. Karena selama ini kayak kita dianaktirikan gitu, dianggap semua tuh bergantung pada usia kayak gitu. Padahal yang namanya kemampuan, kapabilitas itu kan kembali ke individu masing-masing gitu. Kalau misalnya memang anak mudanya capable atau punya kapabilitas, ya bisa maju sebenarnya terlepas umurnya berapa kalau menurut kayak gitu. Outputnya Gerakan Indonesia Berani kemana? Outputnya kita pastinya seperti yang ditegaskan lagi, kita ingin menjadi wadah untuk mendorong partisipasi anak muda untuk lebih terlibat secara aktif maupun pasif dalam politik nasional, membicarakan concern dan juga opini mereka ke publik tanpa rasa takut, dan kita ingin mewadahi itu semua, dan kedepannya kita ingin berkolaborasi dengan siapapun yang mempunyai visi dan misi yang sama. Plan project terdekatnya Mas? Plan project terdekat seperti yang dijelaskan ada 3 program. Pertama itu Berani Academy, kemudian itu ada Berani Network, dan yang ketiga ada Berani Club. Kita akan fokus ke Berani Network dalam waktu dekat, yaitu kita membangun media kita sendiri untuk mengedukasi dan memberikan diseminasi informasi tentang isu terkini pada anak muda begitu. Jadi kita ingin mengeksekusi Berani Network. Mas GI Indonesia apa? Kan Indonesia Berani ini kita tidak punya singkatan, mungkin teman-teman secara internal singkatnya GIB ya, karena paling mudah. Dan seperti yang dijelaskan tadi juga ya, gerakan ini memang sifatnya non partisan dan kita terbuka untuk berkolaborasi dengan segala pihak, baik itu politisi muda, baik itu pihak swasta, baik itu pemerintahan yang ada yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan kita begitu. Jadi ini bukan alat untuk kampanye, kita nggak melakukan deklarasi apapun di sini seperti itu. Terima kasih.